saja berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita menyaksikan dan sudah menghadiri bersama-sama kegiatan halal bihalal di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, dan alhamdulillah pada kesempatan ini hadir sekaligus memberikan pencerahan, memberikan nasihat Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, sekaligus kapasitas beliau sebagai Ketua PWNU NTB, hadir di Lembaga Pendidikan NW, hadir juga di kegiatan tadi langsung Rektor UIN Mataram. Kita minta kalimat sedikit dari beliau tentang kehadiran beliau di NW Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Sanatya Rektor Nahdlatul Ulama, Dr. Tuan Guru Haji Muhyi Abidin, kemudian Pak Dekan, yang Sohibul Channel, LNP Channel, Sanatya Iqbal, sahabat LNP Channel yang saya hormati. Saya sangat senang mendapat kepercayaan, mendapat undangan, walaupun yang bukan yang pertama di Nahdlatul Ulama. Saya sering datang, karena ini melanjutkan tradisi silaturahim, hifzul urfi, memelihara tradisi, tidak sekedar urusan-urusan personal, tetapi institusi sesama yang diamanahkan sebagai khodam atau pejabat publik, yaitu sama-sama rektor dengan sanad ini juga amanat organisasi untuk bersinergi, bersilaturahim, untuk sama-sama mengembangkan kampus kita Al-Jami'ah, baik Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Islam Negeri Mataram, kemudian Al-Jam'iyah, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama. Saya sering sampaikan bahwa kalau dulu sering kita dengan Nahdlatain, saya berikan tafsir Nahdlatain itu yaitu Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon, sesama pemangku, sesama punya tanggung jawab untuk kesejahteraan, ya, untuk di bidang pendidikan, di bidang sosial keagamaan. Jadi saya sangat senang bahwa kita ini tagline-nya adalah membangun jembatan, bukan membangun tembok, bersinergi tanpa mendegradasi, saling melengkapi. Kelebihan yang ada di UNW ini menjadi bisa kita berguru, UIN bisa berguru ke UNW, kemudian juga apa yang ada di UIN itu bisa juga dijadikan sebagai sama-sama dalam konteks, sama-sama saling mengisi, take and give. Jadi spirit dari saya sampaikan tadi, spirit dari pelayan publik khodam adalah Sayyidul Ummah Khodimuhum. Jadi rektor itu adalah maupun ketua PWNU itu adalah pelayan bagi di kampus, pelayan bagi jamiah, di NU sebagai pelayan al-jamiyah, kemudian di masyarakat sebagai khodim al-jamaah. Jadi sama, kita keman platformnya, kalimatun sawahnya itu sangat membangun hablum minallah, kemudian hablum minannas, hablum minal jamiah. Jadi saya kira itu sangat senang dengan kegiatan-kegiatan ini untuk mengokohkan kebersamaan, persatuan. Untuk apa? Tujuan kita lah bagaimana kampus kita maju, organisasi kita maju. Kalau itu sudah maju, maka masyarakat tetap merasakan kehadiran UNW, kehadiran UIN dan kampus yang lain, juga kehadiran NW dan kehadiran NU di tengah masyarakat. Terima kasih. Kita tunas sedikit kepada Pak Rektor UNW, ya. Beliau meminta langsung kepada Rektor UIN Mataram sekaligus Ketua PWNU NTB mengisi di markas pendidikan NW. Barangkali tujuannya seperti apa, Pak Rektor? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa tujuan saya mengundang beliau. Sesuai dengan tema kita, ini kita merajut kolaborasi, itu yang utama. Tapi beliau adalah sahabat saya
tahu beliau mempunyai kompetensi dalam berbagai hal ya. Dan tadi kita juga melantik 41 pejabat kampus, dan saya sengaja membuat surat yang berbeda isinya. Temanya itu untuk memberi motivasi kepada para pejabat, dan alhamdulillah tadi di segala lini mengena. Memang saya kenal beliau pribadi yang cerdas, bisa menyampaikan sesuatu dengan guyonan. Ya alhamdulillah syukur. Tadi suasana yang begitu hangat kita lihat menjadi ceria, pure, cair jadi cair. Alhamdulillah syukur. Dan yang kedua, kita berharap ini hubungan yang harmonis akan terjalin ya, sesuai yang diungkapkan beliau, tidak hanya antar kampus, tidak hanya antar jamiah, tapi juga jamaiyahnya. Dan beliau bertemu langsung dengan jamaah Nahdlatul Wathon tadi, sama dari pimpinan sampai dengan mahasiswa, dan ternyata apa yang beliau ungkapkan semuanya mengena dan masuk di hati semua kita. Saya rasa intinya itu, tapi pada dasarnya beliau hadir aja sudah membanggakan saya. Alhamdulillah. Dan saya rasa teman-teman juga begitu. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah sahabat LMI Channel, dari beliau berdua kita belajar bahwa kapasitas beliau sebagai pimpinan universitas, kemudian pimpinan di jam'iyah, organisasi di Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon, kita belajar bahwa apa yang beliau jabat sekarang ini menjadi wasilah untuk pengabdian kepada umat. Mudah-mudahan beliau selalu sukses. Amin. Ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus rektor, sana rektor Universitas Nahdlatul Wathon, Doktor Tuan Guru Haji Alimuti Abidin, hafizahullah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, serta jajaran Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, pengurus yayasan, Bapak Ibu dosen, Nahdien, Nahdiyah, para mahasiswa yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah serta hidayahnya hingga pada sore hari ini kita bisa hadir tidak sekedar silaturahim, tapi silatul ilmi wa silatul jamaah wal jamaah wal jam'i. Jadi antara Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon ini bersemetok. Saya sering mengatakan Nahdlatain. Nahdlatain itu Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon. Salawat berkata tanpa katakan bagaimana Allah Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sukses membawa melakukan transformasi sosial minaz zulumati ilan nur, from the darkness to the light. Karena dulu saya waktu ini kan belajar bahasa Inggris,
gantang-gantang ini pernah di Australia. Karena ada saudara saya gantang, Pak Darmawan, Pak Darma. Ini saudara saya dari Sengkol. Saya kan dari Manta. Aku basuh di pun di gunungan kapil, anak menteng. Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, bukan kali ini saja memang yang diundang atau hadir di tempat ini. Jauh sebelum saya kuliah juga dulu sering hari Ahad mengikuti pengajian Al-Maghfurah Malaysia, guru tiap di pahlawan nasional. Jadi kalau hari Ahad beliau hadir bersama Syekh Jum'ah. Syekh Jum'ah ini. Jadi saya hadir di sini untuk memperlancar bahasa Arab saya. Karena saya itu bahasa Arabnya di MATK. Saya kakak kelasnya Prof. Fakhrul Razi, sebentar akan menyusul. Tadi saya pakai mobilnya diantar ke sini. Jadi beliau lagi berbahagia karena sudah dapat SK dari petugas haji. Saya bilang dulu Profesor Masnun yang jadi petugas haji, jangan sampai turun. Harus profesor dulu, nah akhirnya beliau yang dipilih. Jadi memang kalau sudah profesor itu laris manis. Jadi sebelum profesor kalau diundang itu dikasih honor 500 peluit lebih. Lalu profesor kedinang kok 500. Dia tidak nengok itu lalu dia. Jadi soheh amplop. Dia ada ini Pak Kepala Rumah Satu. Itu ditolak dia dan Prof. Fakhrul Razi. Beliau itu ada kelas saya dan lebih pintar dari saya, dan lebih ganteng dan lebih putih. Namun ini dia tak boleh dia dulu. Dia gagah naik lalu ke model miskin berang jari. Karena ganteng itu dari sananya dan dari dananya. Kan ini halal bihalal, masa serius terus? Masa serius lari anak kamu untuk korban. Ini banding dengan ada jadi fitnah. Nah, ya kalau kami dengan NU dengan yang ini kan dia bersama. Oh, yang penting jangan ada Wahabi di antara kita. Alhamdulillah. Jadi saya sudah terbangun silaturahim, jadi enjoy hidup bersama-sama. Apa kalimatul sawah kita adalah membangun, yaitu liufijanas minazulumati ya. Itu mengeluarkan atau memberikan transformasi sosial, transformasi intelektual agar tidak melahirkan zuriat dan diapa ay Allah dan sebagainya. Jadi antara UIN dengan malah lebih dulu Universitas Hamdan Badi ketimbang UIN. Dulu namanya YIN cabang Surabaya. Kalau wisudanya ke Surabaya sebelum tahun 1997. Di sini sudah ada universitas. Begitu 97 menjadi STAI. STAI mungkin dari Batu Lombok Tengah dia kau punya STAI. Antara STAI itu STAI manok begini. Kemudian 2004 menjadi YIN, 2017 menjadi UIN. Nah, berarti lebih tua Universitas Nahdlatul Ulama ini, termasuk rektornya lebih tua dari saya. Hanya mengaku mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka inilah esensi sebenarnya kita terlahir ya Pak. Min alamati qabulil hasanah al hasanah dah. Di antara tanda-tanda kita yang diterima kebaikan kita selama bulan suci Ramadan, kita ikuti dengan tradisi-tradisi yang baik, yaitu halal bihalal. Saya sering katakan bahwa halal bihalal itu kan bahasa Arab Islam Nusantara, ya. Jadi kalau bahasa Arabnya al-Qataniyah, Nahdlatul Ulama. Jadi awal-awal berdiri Islam, awal berdiri Nahdlatul Ulama itu ada namanya Nahdlatul Tujar, ada yang cabang kita atau
ataupun yang bergerak di bidang perdagangan. Kemudian ada taswirul afkar yang bagaimana mencerahkan, bagaimana melahirkan pemikiran-pemikiran yang membangkitkan, yang berikan semangat, literasi dan sebagainya. Kemudian ada Nahdlatul Wathon, itu menunjukkan hubbul wathon binati, kecintaan kita kepada tanah air. Sehingga tidak jauh secara epistemologi, kemudian secara historis juga ada kedekatan antara Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon. Oleh sebab itu maka yang dibangun ke depan, yang dibangunlah dialog antar peradaban, dialog antar organisasi, sehingga kalimat usaha kita, memang platform kita terwujud, yaitu bagaimana membangun masyarakat kita, masyarakat yang lebih baik. Nah, salah satu cara memelihara ini adalah dengan membangun silaturahim dengan halal bihalal ini, karena bisa jadi juga ada gesekan, bisa jadi juga ada perbedaan referensi dan preferensi, ada perbedaan mimpi-mimpi. Jangankan antar organisasi, kita saja dengan istri walaupun tidur bersama beda mimpi. Saya mau main bola dengan istri malah nonton drama Korea. Makanya jadilah jangankan dengan sesama berbeda organisasi, dengan satu organisasi kadang berbeda, dengan sesama istri juga berbeda. Maka itulah kita membangun dialog, membangun silaturahmi, dan tugas kita adalah menjaga dan yang sekarang ini kan yang berat, tantangan kita akan berbeda pada waktu dulu atau berbeda dengan generasi-generasi sebelum kita. Tidak ada media sosial, tidak ada apalagi tidak. Sehingga tantangannya tidak sekompleks hari ini. Tantangan kita, universitas, UIN, UNW, semua ini adalah sama. Bagaimana masyarakat sekarang ini terlahir, apalagi di tengah hoax, di tengah berita-berita yang kadang-kadang itu membuat pertengkaran di antara kita. Maka kalau ada berita-berita injak atau sebut binabae, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Mari kita tabayun siapa itu berita itu tidak jelas, tidak otentik, ya, yang hanya tujuannya memecah belah di antara kita. Padahal kata kunci Rasulullah SAW sukses membangun peradaban waktu, membangun negara Madinah sebagai prototipe, sebagai salah satu contoh konstitusi modern, negara modern waktu itu adalah mempersatukan antara berbagai komunitas-komunitas, bahkan bukan antar komunitas internal Islam, tapi komunitas dengan Muslim di bawah payung yang namanya Piagam Madinah. Apa yang dilakukan? Mempersatukan, membangun nation and character building, mempersatukan antara Aus dan Khazraj yang tadinya berkelah. Karena apa? Tidak mungkin kita akan membangun peradaban kalau terus kita pecah belah. Kalau kita tidak bersama-sama. Tantangan kita di IPM ini sering kita diskusi bagaimana IPM kita menaikkan dari tingkat yang belum signifikan menjadi tingkat yang sangat signifikan. Kemudian belum meratanya literasi ke masyarakat. Ini kan tidak cukup pemerintah yang akan mengambil peran, tapi kita sebagai organisasi sosial keagamaan, NU, NW, Muhammadiyah mengambil peran di situ. Makanya saya harus bersyukur dengan adanya organisasi, dengan adanya ormas-ormas, dengan adanya kampus-kampus swasta ini. Saya katakan kalau di UIN itu hanya dari 15-18 ribu pendaftar tiap tahunnya 3 ribu yang bisa kita tampung. Dan itu sudah pusing juga kita ngurus. Saya kira sama. Jadi rektor itu jadi sama. Ya. Saya katakan tadi kemarin ketemu dengan sama beliau juga, biar kita kan, hanya 3 hari sebelum Lebaran tidak ada demo di DB, kan ada juga dari UIN, Muhammadiyah, ada semua. Setelah Lebaran demo lagi mereka. Karena apa?
SPP dan UKT di UIN itu kan paling murah di dunia wal akhir. Tapi masih kita, ya itulah kondisi kita mengurus anak. Yang namanya dosen tidak pernah benar, yang namanya mahasiswa tidak pernah salah. Yang salah saja rektor saya. Seharusnya saya lebih mudah tampilan dari Al-Mukarram karena Dr. Tauhri Dalumi, kan kita kelihatan tua. Karena tadi memikirkan banyak makhluk-makhluk Tuhan dengan berbagai referensi dan tetapi memang sudah menjadi pemimpin Sayyidul Ummah Khadimah, menjadi rektor, menjadi dekan, menjadi wakil rektor tak pelayan bagi mahasiswa. Jadi Sayyidul Ummah Khadimah itulah Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau rakyatnya itu 2 jengkal, 3 jengkal hatinya, maka menjadi pemimpin harus minimal 5 jengkal, harus berbeda karena ujiannya ya. Jadi kalau belum keluar tunjangannya dosen, bukan hanya batuknya itu berirama 5 kali, berarti ditambah 5 kok belum datang bapak-bapak. Jadi ya, batuknya berirama, padahal memang batuk beneran. Nah, ya itu memang konsepsi yang kita bangun memang ya pun imaman muto'an atau makmuman mudian. Jadi dah pemimpin yang diikuti atau makmum yang taat yang mengikuti. Yang repot ini sudah jadi makmum masbuk lah, kapan kita akan maju. Maka yang selanjutnya memang yang kita bangun adalah di samping hablum minallah kita, ya, karena kita punya perguruan tinggi keagamaan ini kan ada amanah ad-diniyah, pesan-pesan agama di situ, yaitu untuk dakwah, tapi juga ada pesan-pesan ilmiah. Jadi tidak sekedar pesan-pesan agama, tidak sekedar pesan-pesan ilmu pengetahuan, tapi ada integrasi keilmuan di situ. Beban kita sih Islamic Studies Universitas KPTKIN maupun PTKIS ini adalah membawa dua misi besar, yaitu amanah berupa ini adalah amanah agama untuk mencerdaskan umat manusia, tetapi juga ada amanah ilmiah. Dan lebihnya di universitas kita, di UNB ini sudah punya sains, sudah punya yang namanya kedokteran kesehatan. Kami baru berusaha, baru bikin proposal karena berbeda regulasi. Jadi tidak sekedar pesan saya, pesan ilmu, tetapi ada pesan-pesan keagamaan. Itulah core bisnis kita. Sehingga dosen umum harus mempelajari juga ilmu agama Islamic Studies. Kalau bicara antum ini dosen UIN, UNRA atau UNB. Kalau dosen UIN dan UNB walaupun tidak bisa talqin dan hizib mesti sulit. Iya kan? Kalau dosen UNRA tak mungkin disuruh talqin. Jadi itu salah sasaran. Nah, makanya begitu juga kalau yang dosen Islamic Studies itu harus paham juga tentang saya. Saya waktu jadi petugas haji. Berarti kalau sudah profesor bisa juga nyuntik. Saya bisa nyuntik malam hari, busuk pada istri saya. Kalau yang lain itu berdarah. Karena dianggap dokter itu adalah dokter. Ya, profesor itu juga dianggap yang bikin robot itu. Padahal saya profesornya adalah profesor hukum Islam. Kalau Prof. Mahmud Rosul di profesor komunikasi. Saya beda usianya sama. Kebetulan saya Prof. Mahmud Rosul, Prof. Abdul Nasir, trio profesor lahir tahun 75. Tapi ada yang kelihatan tua, ada yang sudah tua, ada yang menolak tua. Nah, apa yang bisa katakan bahwa untuk meraih itu semua juga ada yang dibangun, adanya halal bihalal memperkuat silaturahmi.
Mungkin ceramah saya tidak ada yang baru, tetapi silaturahmi kita yang baru dan terbarukan. Dan rezeki yang paling besar adalah kita bersilaturahmi. Banyak relasi, banyak silaturahmi, banyak isu. Tentunya sehingga tidak ada tidak ada tadi kita kembali ke fitrah, kembali ke nol, kata Rais Jamiah, ya, pada beliau kita kembali. Jadi minal adin wal fa'idin wal fakulin. Jadi kita kembali ke fitrah kita, kembali ke nol, jangan ada hutang SPP di antara kita. Nah itu pesannya. Ini kepala biru kayak bakti ya punya. Karena mahasiswa begini ya, kalau informasi pembayaran itu mesti tidak tahu pembayaran apa. Tetapi kalau kadang-kadang kuman-kuman di kampus dia tahu. Nah, itu paradoks. Tapi kalau ada pengumuman beasiswa nggak usah diumumkan, mesti cari dia kan minta tanda tangan untuk pengesahan KS dan KN. Tapi kalau pembayaran SPP dia cabut itu apa itu pengumuman. Sehingga jangan pernah ada melakukan survei kepuasan itu selesai pembayaran SPP, mesti nilainya. Kalau kita survei pembayaran, survei kepuasan itu begitu selesai wisuda, mesti tinggi semua. Dan tidak ada yang sakit kalau wisuda. Tapi kalau pembayaran SPP, UKT itu banyak yang minta surat permohonan macam-macam. Nah ini pengalaman kita. Sehingga jangan ada yang lakukan itu setelah lebaran. Walau takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkat. Jangan sampai membuat ponik-ponik baru. Maksudnya benih-benih baru. Ponik-ponik itu bahasa Lombok Tengahnya itu sawah yang kecil. Dosa-dosa kecil termasuk tobat dosa-dosa akademik. Yang masih belum naik pangkat silakan tubu ilallah, tobat akademik. Yang suka malas mari kita kembali, ya, itu fitrah kita yang rajin. Nilai-nilai puasa, nilai kedisiplinan mari kita lakukan, ya, mari kita implementasikan. Karena yang disiplin itulah waktu berbuka puasa saja. Belum berbuka saya sudah nunggu. Lama sekali ceramahnya Prof. Rozi, lama sekali ceramahnya Pak Subhanati. Setelah kita sapa ada yang nggak Pak? Saya Profesor Mas ditinggal itu berbuka puasa. Jadi kembali ke fitrah bukan hanya dalam arti kalimatnya, tidak hanya dalam arti simbol, tapi kembali ke fitrah dalam arti yang substantif. Itu menjadi modal kita. Modal kita adalah modal sosial kita, modal spiritual kita, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi itulah menjadi spirit kita untuk membangun diri kita sendiri, membangun al-jami'ah kampus kita, al-jam'iyah organisasi kita, al-jamaah itu adalah mahasiswa kita. Jadi saya katakan tugas kita ini kan tidak sekedar di kampus, tapi di organisasi. Saya di NU, beliau di PBN NW, kemudian di jamaah kita ceramah. Jadi 3G tugas kita. Jadi dan senang saya tanya Prof. Rozi itu ternyata jadwal nusulnya hanya sampai tanggal 5 Syawal. Jadi tanggal 5 Syawal dan kan dapat amplop motor dari pembicara atau pengajar itu kan tidak akan mungkin diperiksa oleh inspektorat dan BPK, itu kan alasan. Tapi kalau, nah itu lebihnya kalau jadi fil jamiyah wal jamaah. Jadi mudah-mudahan saya berharap alumni UNW juga menjadi new Pak Rozi. Kalau nanti lengkap, saya jujur aja di beliau saya itu waktu pemakamannya bahwa setor hafalan alfiyah itu di beliau masih kurus dulu kan. Bajunya batik, sarungnya merah, itu sudah khasnya Prof. Rozi. Sama kalau setor hafalan namanya lurus di benteng tangga. Kalau master itu tidak ranking 1, hanya ranking 4, 5, hanya disuruh jadi ketua kelas dari SD sampai doktor. Karena orang kesuruh kalau master itu bukan pintar.
tapi enak disuruh. Tapi itulah ya, yang penting kita berkhidmat. Yasiru wala tu'siru. Jadi makanya alhamdulillah kami berdua termasuk profesor yang cepat, karena tadi ya mau membantu. Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Jadi ya Allah akan membantu kita, akan memikirkan kita selama kita mau memikirkan orang lain. Kalau mau besar juga jangan besarkan, jangan memikir besarkan diri sendiri, atau kamu kita kali bersama-sama. Nah, itu kata kunci. Kita tidak ada tembok. Sering katakan tugas kita membangun jembatan, bukan membangun tembok. Bersinergi tanpa mendegradasi. Itu bersilaturahmi. Itulah di antara filosofi kenapa ya kita ada perbedaan, tapi jangan perbedaan menjadi kemudian mengemuka. Yang bukan kebersamaan, nahnuwiyah, bukan ananiyah. Hakikat silaturahim halal galata menghilangkan ego-ego ananiyah kita menuju nahnuwiyah. Saya kira itu pesan dasar, pesan dari Al-Mahfudh yang saya kira sama. Dulu dalam sejarah satu guru, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sang guru, Hadratus Syekh Ahmad Dahlan sang pencerah, dan Hadratus Syekh Syekh sang maulana. Jadi NU, NW, Muhammadiyah satu guru, 3 tokoh satu guru, ya, hanya berbagi rawang. Kalau bahasa Jawa Tengah, ada yang di Yogyakarta, ada yang di Jawa Timur, ada juga di sini. Jadi berbagi. Saya sering katakan kita ikuti beliau-beliau itu dan pergi sekolah, tidak pernah berpikir mau jadi apa. Dulu belum banyak fotokopi seket, tapi pulang beliau membawa kitab. Beliau bukan saja mu'allimul kutub, tetapi mu'allimul rijal, melahirkan rijal-rijal tadi, ulama-ulama. Dan itu yang kita harus ikuti. Jadi pemimpinnya seperti beliau. Ya sekarang kita ini fotokopi macam-macam ada. Kadang pergi sekolah itu nunggu beasiswa dan SPPD. Kalau ada tuh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Maulana Syekh itu kan tidak pernah kami. Tapi beliau, saya dapat cerita tuh. Beliau memberikan beasiswa. Almarhum Profesor Dr. Haji Ahmad Abdul Syakur itu cerita, diberikan sanggup perjalanan ke Bogor oleh Almarhum Maulana Syekh. Jadi saya ingat cerita-cerita beliau, saya sampaikan ini karena saya adalah murid-murid beliau. Nah, yang penting kita jaga silaturahim, al-ilmu silatul bainahli. Terjadi silaturahim di antara pemilik-pemilik ilmu. Dan kita sebagai ahli warisnya, al-ilmu nur, ilmu harus turun menurun. Jadi saya kira itu sekali lagi tidak banyak yang saya sampaikan, yang penting hadir. Yang penting hadir ya kita. Jadi tadi itu saya mau meninggalkan enak, nah di depan dulu ada Pak Dirjen, nanti Mekah. Terus saya bilang saya ke sebelah dulu, Pak Farul Rozi, saya pinjam mobilnya, karena mobil saya dipakai. Jadi begitulah kami menjaga saling mensupport, ya. Kunna libasul taqwa, mantum libasul saling melengkapi. Ya itulah partnership. Saya kira itu tidak banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf juga saya harus ke Lombok Tengah. Kebetulan kakak itu muwalimatus safar. Jadi tugasnya memang profesor begini. Ana subur antum masbur. Jadi bahasa Arabnya itu. Jadi bagi-bagi. Jadi itu bahasa Arabnya bahasa nafsu kan. Ya. Dan terlalu serius itu karena kata untuk korban. Jadi saya kira itu terima kasih atas undangan, atas kepercayaan ini. Mudah-mudahan hubungan kita tetap terbangun, ya. Kemudian sama-sama membangun NDW ini, dan intinya bagaimana kita menjadi partner, kemudian menjadi imam-imam kampus juga, ya. Jadi antara nanti MUU kita akan kembangkan apa yang tidak ada di UND kita bisa di UIN. Begitu juga saya sering tanya kapan Profesor Pak Rektor, bilang kan
Karena kalau meninggal beliau kemudian belum profesor ditolak oleh jenazahnya oleh makam. Jadi adik-adik mahasiswa itu kalau belum sarjana, wama kita buka skripsi. Pertanyaan itu, karena malaikatnya sudah profesor semua. Yang belum selesai kuliahnya magister, mana tesis wama kita buka. Mana juga si yang dari UIN itu dulu di koperasi sini boleh wama kita buka mana disertasi itu pertanyaan kubur. Namun satu kejulung sila kita berkaya macam-macam berkaya kita tarik pada tadi dia baca